Baik, selamat pagi Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak. Sebelumnya senang sekali dan saya berterima kasih pada Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sudah mau menghadiri penyuluhan pada pagi hari ini. Dan saya senang sekali berada di antara Ibu-Ibu dan juga Bapak-Bapak. Dan saya berharap semoga Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak meskipun kondisi pandemi saat ini selalu dalam keadaan sehat dan juga beriman di. Oke, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putu Cika, saya mahasiswa kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Dan hari ini saya akan melakukan penyuluhan yang berjudul Mari Bersama Cegah Corona dengan Tujuan. Jadi tujuannya apa dari penyuluhan pada pagi hari ini? Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dari mencegah penyebaran virus corona dan serta manfaatnya apa? Manfaatnya adalah untuk kita sebagai masyarakat terhindar dari virus corona serta masyarakat juga bisa membantu pemerintah dalam memutus mata rantai virus corona. Oke, sebelumnya penyuluhan ini terdiri atas pembukaan, isi dan juga bentuk, di mana nanti pada sesi akhir akan ada sesi tanya jawab. Jadi silakan ibu-ibu dan bapak-bapak jika ada penjelasan saya kurang dipahami, mungkin bisa ditanyakan di sesi akhir atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal terkait COVID. Bisa ditanyakan kepada saya di sesi akhir nih. Oke, saya boleh minta waktunya 20 menit nih Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak untuk menyimak dari penyuluhan saya. Dan penyuluhan saya ini terdiri atas yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, apa itu virus corona yang mungkin Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sudah ketahui sebelumnya. Kemudian bagaimana sih cara mencegah penyebaran virus corona dengan 7 langkah, dan yang terakhir bagaimana cara menerapkan dari langkah-langkah tersebut. Oke, sebelumnya Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak, kita menuju yang pertama terlebih dahulu ya. Yang pertama, apa itu virus corona, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak? Mungkin sudah sering kali ya sosialisasikan apa itu virus corona. Mungkin ada yang ingin berpendapat Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak? Oke, boleh silakan sebelah kanan saya, Ibu yang berjilbab merah muda. Iya, silakan Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Ibu Rosniati. Ya, jawabannya benar sekali ya. Dan saya sedikit menambahkan mengenai apa itu virus corona. Jadi benar, virus corona adalah virus baru yang pertama kali menyerang di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019 lalu. Jadi virus ini menyebar sangat cepat dan sudah menyerang hampir semua negara termasuk Indonesia sendiri. Kemudian virus ini menyerang sistem pernafasan dan penularannya melalui apa? Melalui droplet. Droplet itu apa sih? Droplet itu adalah air liur dari penderita yang terinfeksi COVID. Oke, kemudian untuk di Indonesia sendiri, kemarin saya lansir dari kasusnya. Kasus di Indonesia adalah sebanyak 218.000 orang terinfeksi COVID, kemudian 155.000 orang dinyatakan sembuh dan 8.723 dinyatakan meninggal dunia. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak sudah ketahui sebelumnya apa sih gejala-gejala dari gejala-gejala dari COVID atau virus corona ini? Yang pertama, bisa demam, kemudian bisa batuk dan juga pilek, kemudian bisa diare, bisa mudah letih dan lelah, kemudian sakit tenggorokan, itu paling sering ya, sakit tenggorokan. Kemudian gejala beratnya apa? Gejala beratnya bisa sampai sesak nafas. Kemudian ada juga orang-orang yang terinfeksi COVID tapi tidak menimbulkan gejala atau tidak bergejala. Tapi tetap kita harus waspada dengan orang-orang seperti itu karena dapat menularkan, tetap bisa menularkan. Kemudian ada juga yang usia muda, wanita usia muda, di suatu penelitian mengatakan bahwa gejalanya pada usia muda itu bisa hanya anosmia dan disdiusia tanpa merasakan gejala apapun. Anosmia dan disdiusia itu adalah penurunan indera penciuman, ketidakmampuan penciuman dalam mencium bau, serta disdiusia itu adalah penurunan dari kesalahan persepsi dari rasa pengecapan. Jadi misalnya yang rasanya manis, kita bisa rasakan pahit dan sebagainya. Kemudian gejala ini kapan sih munculnya? Ya, gejala ini muncul 2-2 minggu pasca orang terinfeksi. Jadi munculnya seperti itu. Apa jelas ibu-ibu dan bapak-bapak? Ya, cukup jelas nih. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana sih bagaimana sih cara mencegah penyebaran virus corona dengan 7 langkah? Jadi saya lansir dari WHO, Kementerian Kesehatan. Jadi ada 7 langkah.
Yang pertama, rutin mencuci tangan dan menggunakan masker saat ke tempat umum. Iya, seperti yang saya katakan, seperti yang sudah disosialisasikan bahwa mencuci tangan ini sangat rentan terinfeksi dari kuman. Kemudian kalau kita memegang mata dan hidung dan serta mulut itu merupakan suatu pintu masuk dari masuknya corona. Jadi harus rutin mencuci tangan dengan baik dan benar. Caranya seperti apa? Iya, bisa menggunakan hand rub atau alkohol, bisa di air mengalir dengan menggunakan sabun, dan itu lebih baik. Waktunya berapa menit sih harus cuci tangan yang baik dan benar? Jadi waktunya bisa 40-60 detik dengan 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Jadi langkahnya seperti apa? Oke, kita perhatikan sama-sama agar ibu-ibu dan bapak-bapak bisa menerapkan ini di rumah. Yang pertama adalah kita menggunakan alkohol. Saya menggunakan alkohol karena adanya alkohol. Kemudian kita yang pertama di telapak tangan, langkah pertama di telapak tangan, kemudian di punggung tangan, kemudian di sela-sela jari, kemudian teknik mengunci. Dan ini kita memutar-mutar jempol dan juga kiri, kemudian ujung jari kita putar-putarkan seperti ini telapak tangannya. Jadi itu 6 langkah dari cuci tangan yang baik dan benar. Nah, kemudian jangan lupa untuk menggunakan masker saat ke tempat umum, karena masker ini berfungsi sebagai melindungi kita dari paparan droplet orang lain ya. Jangan lupa pakai masker. Kemudian yang kedua, langkah kedua yaitu hindari memegang mata, hidung, dan juga mulut. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa mata, hidung, dan juga mulut merupakan pintu masuk dari virus corona. Jadi kalau mau memegang hidung dan juga mulut harus cuci tangan terlebih dahulu dan jangan sembarangan megang dari mata dan juga mulut. Oke? Langkah ketiga, ketika bersih dan juga batuk jangan lupa ditutup. Ditutup dengan apa? Ditutup dengan atas. Dengan atas bisa seperti ini, atau bisa kita tutup dengan menggunakan masker, atau bisa ditutup dengan tisu. Nanti tisunya dibuang di tempat sampah yang tertutup. Ini ibu dan bapak. Kemudian langkah keempat, hindari kerumunan dan tempat ramai dan hindari berjabat tangan. Iya, jadi kita harus tetap menjaga jarak dari kerumunan, menjaga jarak minimal 2 meter. Kemudian untuk berjabat tangan sendiri, seperti yang saya katakan bahwa tangan ini sangat rentan ya, terkena dari infeksi kuman. Jadi kita kondisi saat ini kita harus menghindari dari berjabat tangan. Kemudian yang kelima, tetap di rumah ketika badan terasa sakit, meski hanya demam dan batuk ringan. Meskipun seperti itu, belum tentu sih diagnosanya dari diagnosa itu COVID, tapi kita tetap harus menjaga agar kita tidak menularkan ke orang lain, serta orang lain juga tidak menularkan ke kita. Nah, kalau sudah ada kurang enak badan ya, mungkin bisa pola hidup yang sehat, minum vitamin, bisa olahraga yang teratur, bisa makan makanan yang bergizi agar cepat pulih dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian yang langkah keenam, saat Anda mengalami gejala virus corona seperti yang saya katakan tadi, demam, batuk, kesulitan bernafas, segera hubungi layanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan secepat mungkin, sesegera mungkin. Nanti bisa jadi sehingga treatment atau tata laksananya bisa cepat juga ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Kemudian langkah terakhir, apa itu langkah terakhir? Tetap perbarui informasi terkait COVID dari sumber-sumber yang terpercaya. Ya, jadi sumber-sumber yang terpercaya. Jadi sekarang banyak sekali ya merebak hoax-hoax terkait dengan COVID ini. Jadi seringkali COVID dikatakan sebagai konspirasi, dan padahal COVID itu sebenarnya memang mudah. Dan seringkali juga orang mengatakan bahwa termogun atau alat pendeteksi suhu tubuh itu menyebabkan kerusakan otak. Jadi kita harus cari sumber-sumber yang terpercaya, karena nanti kalau kita mendapatkan sumber hoax, jadi otomatis kita bisa percaya terhadap hoax itu dan menurunkan kepercayaan kita terhadap COVID, sehingga nanti meningkatkan dari lonjakan kasus COVID ini. Jadi seperti itu nih ibu-ibu dan bapak-bapak. Oke. Tadi sudah saya jelaskan ya bagaimana langkah dari menerapkannya, beberapa menerapkan. Kemudian saya mau menjelaskan mengenai cara menggunakan masker, karena seringkali saya lihat di jalanan orang-orang masih banyak yang salah dan masker. Oke, saya mau menjelaskan bagaimana cara menggunakan masker yang baik dan benar. Nah, sebelumnya masker itu ada masker medis dan juga masker kain.
Sebelum kita menggunakan masker, kita cuci tangan terlebih dahulu. 6 langkah tadi ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Ingat cuci tangan sebelumnya. Ya, sudah cuci tangan. Saya akan menjelaskan ada masker kain dan juga masker medis. Nah, seperti ini masker kain dan juga masker medis. Masker medis yang ini hanya dapat 1 kali digunakan, tidak boleh dicuci. Kemudian untuk masker kain boleh dicuci dengan menggunakan sabun atau deterjen. Okay? Nah, terus bagaimana sih cara menggunakan masker yang baik dan benar? Oke, saya contohkan dengan menggunakan masker medis. Tadi sudah cuci tangan terlebih dahulu, langkah pertama. Kemudian langkah kedua, yaitu saat menggunakan masker. Pasang masker untuk menutupi mulut, hidung, dan pastikan tidak ada celah antara wajah dan juga masker. Kemudian hindari menyentuh masker saat digunakan. Kemudian yang ketiga, ganti masker yang basah atau lembab dengan masker yang baru. Karena seringkali ibu-ibu dan bapak-bapak, seringkali maskernya hanya digunakan di dagu aja, atau mungkin hanya menutupi mulut, hidungnya nggak tertutup. Kemudian hanya dikantongin aja, maskernya nggak dipakai. Jadi masker itu akan berfungsi baik ketika kita juga menggunakan dengan cara yang baik dan benar. Jadi langkahnya seperti ini. Kalau masker medis kita bukan dulu, kemudian kita pakai. Tadi udah cuci tangan ya saya. Kemudian kita pegang area belakangnya, kemudian ditarik. Ya, jadi seperti ini menutupi hidung dan juga mulut. Hindari memegang bagian depan masker. Kita anggap bahwa masker bagian depan ini sudah terpapar droplet, jadi harus dihindari untuk memegang. Kemudian kalau udah basah atau lembab, masker itu harus segera diganti. Kalau ini dibuang di tempat-tempat tertutup. Kemudian kalau masker kain dicuci dengan menggunakan sabun. Oke, tadi sudah ya masker ini cara penggunaannya. Kemudian untuk membuka masker, lepaskan dari belakang, jangan sentuh bagian depan masker. Untuk masker 1 kali pakai, buang segera di tempat sampah. Untuk masker segera cuci dengan deterjen. Jadi tadi ya, melepas masker, pegang bagian belakang. Seperti ini. Pegang bagian belakangnya, kemudian dilepaskan lalu dibuang di tempat sampah. Seperti itu ya ibu-ibu dan bapak. Kalau misalnya 1 kali dibuang, kalau yang masker kain kan bisa berulang kali, bisa dicuci langsung direndam di deterjen. Jadi seperti itu langkah dari menggunakan masker. Jangan hanya digunakan di dagu atau di mulut aja ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Kemudian cukup jelas ya dari penjelasan saya yang tadi saya sampaikan ibu-ibu dan bapak-bapak terkait dengan langkah-langkahnya kemudian dan cara menggunakan masker. Oke, baik, cukup jelas ya. Mungkin ibu-ibu ini sudah di sesi akhir. Mungkin dari penjelasan saya keseluruhan tadi ada yang ingin ibu-ibu dan bapak-bapak tanyakan mengenai penjelasan saya pada penyuluhan pagi hari ini. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya, jadi tidak ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita cross-check dulu sama-sama. Dengan langkah-langkah corona ada 7 ya, jangan dilupakan ibu-ibu dan bapak-bapak. Kemudian cara menggunakan masker harus menutupi hidung dan juga mulut, dan pastikan tidak ada celah. Jadi saya berharap semoga protokol-protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah ditaati agar kita sama-sama membantu memutus rantai penyebaran virus corona ini. Oke, sebelumnya ini udah 20 menit waktunya. Saya berterima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak sudah mau menyimak dari penyuluhan saya pada pagi hari ini. Sebelumnya kita sama-sama mengucapkan yuk sama-sama, mari bersama cegah corona. Oke, terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak dan selamat pagi.